Pada hari ulang tahun ke-18-ku, aku tidak menerima kue tart atau pelukan hangat dari keluarga. Sebaliknya, ayahku berdiri di depan pintu rumah dengan wajah merah padam, tangannya mencengkeram erat surat-surat cinta yang aku tulis untuk Sinta. "Kamu ini apa-apaan, Rani? Lesbian. Kamu sudah mencemarkan nama baik keluarga kita," teriaknya sambil melempar tas ranselku ke halaman depan yang berdebu. Ibu hanya berdiri di belakangnya, air mata mengalir tanpa suara, tangannya menutup mulut seolah takut mengeluarkan sepatah kata pun. Nita, adikku yang baru berusia 11 tahun, mengintip dari balik jendela kamar dengan mata membulat ketakutan. Aku berdiri membeku di teras, angin malam Bandung menusuk kulit, dan dunia seolah runtuh dalam hitungan detik. "Pergi dari sini. Jangan pernah kembali lagi," kata ayah lagi, suaranya menggema di seluruh gang kecil kami di pinggiran kota. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat tas itu, pundakku terasa sangat berat meski isinya hanya beberapa baju dan buku catatan. Sinta sudah pergi sejak sore tadi setelah keluarganya melarangnya bertemu aku lagi. Aku berjalan meninggalkan rumah yang selama 18 tahun menjadi segalanya bagiku, tanpa tahu kemana harus pergi. Malam itu aku tidur di bangku terminal bus, tubuh kedinginan, pikiran berputar-putar mempertanyakan apa salahku mencintai seorang perempuan. Pagi harinya, dengan sisa uang Rp50.000, aku naik bus ke Jakarta. Perjalanan 6 jam terasa seperti selamanya. Di ibu kota, aku turun di stasiun Gambir dengan perut kosong dan hati yang lebih kosong lagi. Aku berjalan tanpa tujuan, akhirnya tidur di taman kecil dekat Monas, takut polisi mengusirku. Besok paginya aku mulai mencari kerja. Warung makan kecil di pinggir jalan menerimaku sebagai pelayan dengan gaji Rp300.000 seminggu. Aku bekerja dari pagi sampai malam, menyembunyikan identitasku dari semua orang. Setiap malam di kos sederhana yang bocor atapnya, aku memikirkan Nita. Apakah dia baik-baik saja? Apakah ayah juga marah padanya? Aku tak berani menelepon, takut membuat situasi lebih buruk. Bulan demi bulan berlalu, aku belajar desain grafis dari buku bekas yang kubeli di pasar loak. Tanganku kasar karena mencuci piring, tapi pikiranku mulai terbuka. Aku bertemu dengan banyak orang yang hidupnya tak kalah berat, tapi tak ada yang tahu rahasiaku. Hingga suatu hari di kai kecil tempat aku kadang mampir setelah kerja, aku melihat seorang wanita berambut panjang yang tersenyum padaku. Namanya Tara. Tapi saat itu aku belum tahu bahwa dia akan menjadi alasan aku bertahan. Saat ini, aku masih sendirian, luka di dada masih menganga, dan Bandung terasa sangat jauh. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti aku akan cukup kuat untuk kembali, meski hanya untuk melihat Nita sekilas. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa 7 tahun kemudian, panggilan telepon dari seorang teman lama akan mengubah segalanya. 7 tahun berlalu lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku kini berusia 25 tahun, tinggal di apartemen kecil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pekerjaanku sebagai desainer grafis relance sudah lumayan, cukup untuk hidup nyaman meski tak mewah. Tara sudah 2 tahun menjadi pasanganku. Kami bertemu di komunitas kecil yang mendukung perempuan seperti kami, dan sejak itu hidupku berubah. Tara bekerja sebagai guru di sekolah swasta, senyumnya selalu berhasil menghapus bayang-bayang masa lalu. Malam-malam kami habiskan dengan duduk di balkon, berbagi cerita sambil minum teh hangat.
Kamu sudah cukup kuat, Ran, katanya suatu malam sambil memegang tanganku. Kamu tak perlu kembali ke sana kalau tak mau. Aku tersenyum, tapi di dalam hati aku tahu ada lubang yang tak pernah tertutup. Setiap tahun di ulang tahun Nita, aku mengirim uang lewat teman lama tanpa nama pengirim. Aku tak pernah menelepon langsung, takut ayah tahu. Tapi seminggu lalu, telepon dari Rina, sahabat masa kecilku di Bandung, mengguncang segalanya. Nita sekarang 18 tahun, Ran. Ayah memaksanya menikah dengan anak teman bisnisnya bulan depan. Nita menangis setiap hari, bilang dia tak mau. Ibu diam saja. Rumah kalian semakin mencekam. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Aku membayangkan Nita kecil yang dulu selalu menempel padaku kini menjadi gadis dewasa yang terjebak di neraka yang sama. Tara melihat perubahan di wajahku. Jangan lakukan ini, sayang. Kamu sudah bangun hidup baru. Kalau kamu kembali, ayahmu bisa saja melapor polisi atau lebih buruk lagi. Aku tahu Tara benar. Di Indonesia, keluarga seperti kami masih dianggap aib besar. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah Nita di jendela hari itu. Aku tak bisa diam saja. Aku mulai merencanakan. Aku menyimpan uang lebih banyak, mengurus surat-surat, dan diam-diam membeli tiket kereta ke Bandung. Tara marah besar saat tahu. Kamu mau hancurkan semua yang kita bangun. Aku tak mau kehilangan kamu lagi, teriaknya sambil menangis. Itu malam pertama kami tidur saling membelakangi. Pagi harinya aku memeluknya erat. Aku harus lakukan ini, Tar. Nita adalah satu-satunya keluarga yang masih aku miliki. Tara akhirnya mengangguk, meski matanya penuh kekhawatiran. Aku berangkat sendirian dengan kereta pagi. Sepanjang perjalanan, ingatan lama membanjiri. Aku ingat bagaimana ayah dulu mengajariku naik sepeda, ibu memasak rendang kesukaanku, dan Nita kecil tertawa saat aku menggendongnya. Semua itu hancur karena satu rahasia. Saat kereta masuk stasiun Bandung, jantungku berdegup kencang. Aku naik ojek online menuju rumah lama. Gangnya masih sama, rumah kayu dengan cat yang sudah mengelupas. Aku berdiri di depan pagar, tangan dingin. Pintu terbuka, dan ibu keluar membawa belanjaan. Matanya melebar saat melihatku. Rani, suaranya bergetar. Aku tersenyum pahit. Ibu, aku pulang. Tapi sebelum ibu sempat menjawab, ayah muncul di belakangnya, wajahnya langsung mengeras. Apa yang kamu lakukan di sini, bentaknya. Konfrontasi pertama dimulai lebih cepat dari yang kubayangkan. Ayah berdiri di teras dengan tangan terkepal. Kamu berani pulang setelah apa yang kamu lakukan pada keluarga ini. Suaranya rendah tapi penuh amarah yang sudah lama tersimpan. Ibu menarik lengan ayah pelan. Budi, biarkan dia masuk dulu. Tapi ayah tak bergeming. Aku mengangkat tangan. Aku datang bukan untuk minta maaf atau kembali tinggal. Aku datang untuk Nita. Nama adikku membuat ayah tertawa sinis. Nita baik-baik saja. Dia akan menikah bulan depan dengan anak Pak Hadi. Itu yang terbaik untuk masa depannya. Aku merasa darah naik ke kepala. Terbaik? Menikahkan dia dengan orang yang tak dia cintai hanya karena takut gosip tetangga. Ibu menunduk, tak berani angkat muka. Dari dalam rumah terdengar suara langkah cepat.
Nita muncul di pintu, rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat. Saat matanya bertemu denganku, air matanya langsung jatuh. Kak Rani, dia berlari keluar dan memelukku erat sekali. Tubuhnya gemetar. Kak, tolong bawa aku pergi. Aku tak mau menikah. Aku juga seperti kakak. Kata-kata terakhir itu seperti petir di siang bolong. Ayah langsung maju dan menarik Nita kasar. Diam kamu. Ini semua gara-gara kakakmu yang rusak. Aku berdiri di antara mereka, tanganku menahan dada ayah. Jangan sentuh dia. Malam itu menjadi neraka. Ayah mengancam akan memanggil polisi, ibu menangis di sudut ruangan, dan Nita menceritakan segalanya padaku saat kami diam-diam bicara di kamar lamanya. Ternyata dia sudah 2 tahun menyimpan rahasia yang sama. Dia jatuh cinta dengan teman sekolahnya, seorang gadis bernama Dita. Ayah menemukan cat mereka dan langsung mengatur perjodohan untuk mengobati Nita. Aku merasa dunia berputar. Semua yang aku alami dulu kini terulang pada adikku. Tara menelepon malam itu. Bagaimana? Tanyanya khawatir. Aku menceritakan semuanya sambil menangis pelan. Aku tak bisa tinggalkan dia, Tar. Tapi ayah tak akan pernah ingkar. Tara diam lama. Kalau begitu bawa dia ke Jakarta. Tapi janji padaku kamu akan kembali hidup normal setelah ini. Aku tak bisa janji. Keesokan harinya aku mencoba bicara baik-baik dengan ibu. Bu, tolong bantu aku. Nita tak bahagia di sini. Ibu menatapku dengan mata lelah. Rani, ibu tahu kamu menderita dulu. Tapi ayah tak akan berubah. Kalau kalian pergi, ibu yang akan kena marah. Pengkhianatan kecil itu menusuk hatiku. Ibu yang dulu diam saja saat aku diusir kini masih memilih diam. Aku mengerti, tapi tetap sakit. Nita dan aku mulai merencanakan pelarian. Kami kumpulkan dokumen, pakaian, dan uang yang aku bawa. Tapi ayah curiga. Dia mengunci pintu kamar Nita setiap malam. Ketegangan semakin tinggi. Setiap kali makan malam, ayah melempar kata-kata pedas padaku. Kamu datang hanya untuk merusak adikmu. Aku menahan diri demi Nita. Suatu malam, saat ayah tidur, Nita menyelinap keluar dan kami bicara di halaman belakang. Kak, aku takut. Tapi aku lebih takut tinggal di sini selamanya. Aku memeluknya. Kita akan pergi, Nit. Besok malam. Tapi besok malam itu tak pernah datang dengan mudah. Rencana pelarian kami bocor. Pagi harinya ayah sudah berdiri di depan kamar Nita dengan kunci di tangan. Kalian pikir aku bodoh, bentaknya. Dia memaksa Nita duduk di ruang tamu dan mulai ceramah panjang tentang dosa, malu keluarga, dan bagaimana penyakit ini harus disembuhkan dengan pernikahan. Aku tak tahan lagi. Ayah, ini bukan penyakit. Ini siapa diri kami. Kata-kata itu membuat ayah mengangkat tangan untuk memukul, tapi ibu buru-buru menahan. Malam itu menjadi puncaknya. Aku dan Nita duduk di kamar, pintu dikunci dari luar. Nita menangis di pelukanku. Kak, makan aku sudah lahir di keluarga ini. Aku mengusap rambutnya. Kita bukan yang salah, Nit. Yang salah adalah mereka yang tak mau menerima kita apa adanya. Tara menelepon berkali-kali, suaranya panik. Ran, aku khawatir. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku tak akan makan diriku.
Aku berjanji akan hati-hati. Pagi harinya, keajaiban kecil datang. Ibu diam-diam memberikan kunci cadangan padaku saat ayah pergi ke masjid. Pergi sekarang, Rani. Ibu tak sanggup lihat kalian menderita lagi. Air mata ibu jatuh di tanganku. Itu adalah pengkhianatan terakhir yang sekaligus penyelamatan. Kami bergegas packing. Nita meninggalkan surat pendek di meja. Ma, Bu, Ayah. Aku harus hidup bahagia. Kami naik ojek online ke stasiun, jantung berdegup kencang setiap kali melihat mobil ayah lewat. Di kereta menuju Jakarta, Nita tidur di bahuku, wajahnya akhirnya tenang. Aku memandang jendela, melihat sawah-sawah Bandung yang mulai menjauh. Aku merasa campur aduk. Senang karena Nita selamat, tapi sedih karena meninggalkan ibu yang masih terjebak. Tara menunggu kami di stasiun Gambir dengan pelukan hangat. Selamat datang di rumah baru, katanya pada Nita. Malam pertama di apartemen, kami bertiga duduk di lantai makan mie instan sambil tertawa kecil. Nita menceritakan mimpi-mimpinya, kuliah desain seperti kakaknya, hidup bebas. Tapi aku tahu perjuangan belum selesai. Ayah pasti mencari kami. Besok paginya telepon dari nomor tak dikenal. Ayah, kembalikan Nita atau aku akan laporkan kalian ke polisi karena penculikan. Suaranya dingin. Aku menutup telepon, tangan gemetar. Tara memelukku. Kita hadapi bersama. Nita mendengar semuanya dari kamar. Dia keluar dengan mata merah. Kak, aku tak mau kembali. Tapi aku tak mau kakak menderita lagi karena aku. Aku memegang bahunya. Kamu adalah alasan aku bertahan, Nit. Sekarang giliran kakak yang melindungi kamu. Kami mulai hidup baru. Nita masuk sekolah malam, aku bekerja lebih keras, Tara selalu ada. Tapi setiap malam aku memikirkan ibu sendirian di rumah besar itu. Apakah aku egois? Apakah aku sudah menghancurkan keluarga yang tersisa demi kebahagiaan kami berdua? 2 bulan berlalu dengan damai yang rapuh. Nita sudah mulai tersenyum lagi, kuliah online desain grafis, dan bahkan punya teman baru di komunitas kecil kami. Tara dan aku kembali seperti dulu, meski kadang aku melihat kekhawatiran di matanya. Ran, ayahmu telepon lagi kemarin, katanya suatu malam. Aku mengangguk. Ancaman ayah semakin sering, tapi kami tak menjawab. Hingga suatu sore, pintu apartemen diketuk keras. Aku membuka, dan ibu berdiri di sana, wajahnya lelah setelah perjalanan panjang dari Bandung. Aku memeluknya erat. Ibu masuk, melihat Nita yang langsung menangis. Makan ibu yang dulu diam saja. Malam itu kami bicara panjang. Ibu menceritakan bagaimana ayah semakin marah setelah kami pergi, tapi diam-diam ibu bangga pada kami. Kalian berani melakukan yang ibu tak bisa. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ayah datang keesokan harinya bersama 2 orang kerabat. Mereka memaksa masuk. Nita, pulang sekarang, bentak ayah. Nita bersembunyi di belakangku. Aku berdiri tegak. Dia sudah dewasa, ayah. Dia punya hak memilih hidupnya. Perdebatan meledak di ruang tamu kecil kami. Ayah menyebut kami penyakit masyarakat, Tara mencoba menenangkan, ibu menangis memohon. Nita akhirnya berteriak. Aku lesbian, ayah. Sama seperti Kak Rani. Dan aku tak malu.
Kata-kata itu membuat ayah terdiam sesaat, lalu marah besar. Dia mencoba menarik Nita paksa. Aku menghalangi, tangan ayah mendarat di pipiku. Tara langsung mendorong ayah keluar. Cukup. Ini rumah kami. Polisi datang setelah tetangga lapor keributan. Ayah ditahan sebentar karena membuat kerusuhan. Saat semuanya tenang, ibu memilih tinggal semalam dengan kami. Ibu akan pulang besok. Tapi ibu senang kalian bahagia. Pagi harinya ibu pergi, meninggalkan surat kecil untuk ayah yang tak pernah dia berikan. Aku tahu ibu sudah memilih kami meski tak sepenuhnya. Konfrontasi itu membuat Nita semakin kuat. Dia mulai terbuka tentang Dita, gadis yang masih menunggunya di Bandung. Aku membantu mereka bertemu secara online. Tapi harga yang aku bayar adalah kehilangan ayah selamanya. Dia tak pernah menelepon lagi. Aku merasa sedih, tapi juga lega. Tara memelukku di balkon malam itu. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Ran. Aku berharap dia benar. Setahun kemudian, hidup kami sudah stabil. Nita kuliah penuh waktu, punya pacar baru yang menerima dia apa adanya, dan aku serta Tara merencanakan usaha kecil bersama. Kami pindah ke rumah kontrakan lebih besar di pinggiran Jakarta, dengan halaman kecil tempat Nita suka membaca. Ibu kadang datang berkunjung diam-diam, membawa masakan rumahan yang selalu membuat kami menangis bahagia. Ayah tak pernah datang, tapi kami mendengar dari tetangga bahwa dia mulai melunak sedikit. Suatu hari Nita datang padaku dengan mata berbinar. Kak, aku mau kuliah di Singapura. Beasiswa sudah keluar. Aku memeluknya erat. Pergilah, Nit. Kakak bangga. Saat mengantar Nita ke bandara, aku melihat gadis kecil yang dulu menangis di jendela kini menjadi wanita kuat yang siap terbang. Tara berdiri di sampingku, tangannya memegang erat tanganku. Kita sudah sampai di sini, Ran. Aku tersenyum, tapi di dalam hati masih ada pertanyaan yang tak pernah hilang. Malam itu, duduk di balkon sendirian sambil memandang lampu kota, aku memikirkan semua pilihan yang sudah aku ambil. Pengusiran, perjuangan, kepulangan, konfrontasi, dan akhirnya kebebasan. Apakah aku sudah melakukan hal yang benar dengan menjemput Nita dan meninggalkan keluarga lama? Atau justru aku telah menghancurkan sesuatu yang seharusnya tetap utuh demi kebahagiaan diri sendiri? Apakah keputusan Rani untuk kembali dan menyelamatkan adiknya adalah hal yang benar, atau justru membawa lebih banyak penderitaan bagi semua orang yang terlibat? Benar atau salah?